Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul akhlaq wal ghufran wa fataha lana bihi abwabar rahmah war ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh min ahlil khairi wal birri wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dawil majdi wal irfan, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyarukum ahasinukum akhlaqah. Al hadis au kama qala. Sa'adatul afadil wa ashabal fadail. Kepada seluruh jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, wa khusus bidzikri Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang terhormat seluruh insan pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, siswa, siswi tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Pasuruan yang dimuliakan oleh Allah, serta para pendengar Radio Suara Pasuruan yang dimuliakan oleh Allah. Nahmadullah wa nasta'inuh. Tak terasa di tengah gejolak dunia, di tengah kesibukan maisha, kita telah memasuki bulan suci Ramadan di 10 hari yang kedua, di mana 10 hari kedua bulan suci Ramadan ini sangatlah menjadi momen yang pas untuk kita meraih ampunan Allah. Terlebih kita ada di hari ke-12 bulan Ramadan. Teringat sebuah hadis Nabi di dalam kitab Faidul Qadir juz 3. Beliau mengatakan, awwalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. Ya, artinya bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah 10 hari yang pertama untuk meraih rahmatnya Allah. 10 hari kedua adalah untuk meraih ampunannya Allah. Dan 10 hari terakhir adalah untuk meraih pembebasan diri kita dari api neraka. Sehingga mari kita jadikan hari-hari ini menjadi bulan suci Ramadan yang bukan hanya sekedar lapar maupun dahaga, akan tetapi kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai penghapus dosa, melipatkan pahala, dan hanya sekedar untuk meningkatkan evaluasi ibadah kita. Oleh karenanya, mari jadikan bulan Ramadan juga menjadi pelatih hati kita. Bukan hanya sekedar fokus untuk sujud, tetapi juga fokus untuk mensujudkan hati kita kepada Allah. Sehingga sesuai dengan tema hari ini, mari kita kuatkan, kita tekankan, kita konsistensikan akhlakul karimah kita di bulan yang penuh berkah dan ampunan Allah. Yang perlu kita garis bawahi bulan ini, lebih-lebih di 10 hari kedua ini adalah momen di mana kita meraih keberkahan bulan suci Ramadan dan ampunan Allah. Maka cara dan tips para ulama untuk meraih keberkahan usia kita semakin berkah dan mendapatkan ampunan Allah. Teringat sebuah hadis Nabi di dalam kitab Jam'ul Jawami' karangan Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, inna mim mujibatil maghfirah isnain, al-awwal badlas salam, wasani husnal kalam. Ya, artinya di antara yang menyebabkan kita bisa meraih ampunan Allah adalah kita menyebarkan salam, bisa mengucapkan salam, bisa menebarkan kasih sayang di lingkungan kita, dan bagaimana kita menjaga lesan kita ketika berinteraksi antara sosial. Sehingga mari di bulan suci Ramadan ini yang biasanya perkataannya kasar, khusus di bulan Ramadan kita lembutkan. Yang biasanya marah-marah, kita redam dengan kesabaran. Karena kalau kita melihat lagi, di antara cara untuk meningkatkan akhlak kita di bulan suci Ramadan di 10 hari kedua ini adalah di antaranya makalah yang dinukil dari Imam Jamaluddin di dalam kitab Mau'idatul Mu'minin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan husnul khuluq
bastul wajhi wa kaful wa badlan nada wa kaful ada. Yaitu di antara kita menjaga konsistensi akhlakul karimah kita di bulan suci Ramadan ini untuk meraih ampunan Allah adalah bagaimana kita untuk menjaga lisan kita, menjaga wajah kita untuk tersenyum, sebagaimana ikonik Pasuruan yaitu Waliullah Romo Hamid Pasuruan. Beliau bertemu siapapun selalu tersenyum, bertemu hingga ketemu maling pun tidak marah dimarahi, malah didoakan mudah-mudahan mendapatkan hikmah dan mendapatkan hidayah oleh Allah. Itu yang sangat kita hari ini perlukan. Karena generasi Z hari ini adalah kaum-kaum yang sangat merunduk, banyak sambatan, banyak kasih sayang, tapi kurang untuk menjaga sikap kepada orang yang diantara kita semuanya. Sehingga mari kita jaga akhlakul karimah di bulan suci Ramadan di 10 hari kedua ini. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kali ini. Dan juga ada kata lagi diantaranya makalah dari para ulama, yaitu mungkin kita fokus untuk ahsin man ahsana ilaik, yaitu di mana kaum-kaum pemuda, di mana hari ini sebagai insan pendidikan, anak-anak kita, anak didik kita, hanya fokus untuk meningkatkan wawasan kita, tapi lupa dengan pendidikan karakternya. Sehingga ada perkataan ulama, ahsin man ahsana ilaik, bagaimana kita bersikap baik kepada orang-orang yang mungkin selalu berbuat jelek kepada kita. Di antaranya salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa dakhalul jannah bi rahmati tu'ti man haramak wa ta'fu amman dalamak wa tasilu man qata'ak. Yaitu di mana hari ini insan pendidikan juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya. Yang pertama adalah tu'ti man haramak, belajar berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Meski orang itu tidak pernah tidak pernah memberikan pemberian kepada kita, yang sering menyakiti kita. Yang kedua, ta'fu amman dalamak, suka memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Hari ini, ayo menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan lingkungan sekitar kita. Lebih baik tersakiti daripada menyakiti orang-orang di lain sekitar kita. Yang terakhir, watasilu mangkotoak. Bagaimana hari ini kita menyambung hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita yang bisa jadi mungkin hari ini ada pertikaian, ada pertengkaran. Bagaimana kita menjaga keutuhannya? Meskipun terkadang antar tetangga, antar teman, antar saudara, kita fokuskan untuk menyambung hubungan silaturahim tersebut. Walhasil, para mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, kenapa kita harus menjaga akhlak di bulan suci Ramadan, terlebih di 10 hari kedua? Kita teringat kepada hasil riset membuktikan dari Universitas Madinah. Ada sebagian para pakar menghitung bahwasanya di dalam Al-Quran, sebagai kitab suci, Al-Quran menjadi kitab suci orang Islam, mukjizat terbesar orang Islam, telah menyebutkan sekitar 6.236 ayat. Dari sekian banyak ayat itu, ada 2 persentase yang harus kita garis bawahi, yaitu ada 2% ayat yang hanya fokus membahas tentang ibadah, kurang lebih sekitar 130 ayat, dan ada sekitar 25% ayat, kurang lebih sekitar 1.504 ayat yang membahas tentang akhlakul karimah. Sehingga dengan itu mari kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Kita jadikan hari ini menjadi momen untuk meningkatkan akhlakul karimah kita, untuk meraih ampunan Allah sebagai bulan untuk menjemput rahmatnya Allah. Hadirin para mustami'in, para mustami'at Radio Suara Pasuruan, mari kita tingkatkan akhlakul karimah kita. Lebih baik menjaga sikap daripada menyakiti orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.